Kenapa money politik masih laku? Kenapa sembako masih laku? Kenapa, Pak? Ya karena mohon maaf, kemiskinan dan kebodohan seperti dipelihara oleh satu golongan. Saya ngomong benar aja, Pak. Kalau orang pinter, orang mampu, nggak mau lah dikasih cepet apalagi cuman gocap gitu ya, sama sembako untuk memilih pasangan tertentu, nggak akan pernah mau. Kenapa mau? Karena kita masih bodoh, kita masih miskin. Itu, Pak. Saya tinggal di Sentul, Kabupaten Bogor. Kenal dengan salah seorang anggota legislatif dari partai yang berkuasa, nggak sebut namanya. Saya tahu gimana karakternya, gimana akhlaknya. Nggak perlu menyampaikan visi misi, ide, gagasan cemerlang, nggak perlu. Cukup bakti sosial, bagi-bagi sembako, sunatan gratis, operasi katarak. Berkali-kali dia loh, sudah kedua periode sekarang, dia mau ketiga. Padahal kalau ngomong depan saya ada segala macam, ketakar lah, Pak, ketakar kemampuannya juga. Kalau oke lah kemampuan, tapi akhlak, Pak. Menyaksikan sendiri saya di depan dia sedang minum wine, minum minuman keras begitu kan. Jadi itu belum yang nggak ketahuannya begitu kan. Kok bisa menang? Kenapa orang-orang seperti itu kok bisa menang? Kenapa bisa terus terpilih? Artinya memang yang dikasih duit, yang dikasih sembako itu masih seneng, Pak. Hari ini ya sejak zaman dulu sih kelompok sekuler selalu ingin memisahkan agama dengan politik, gitu ya. Agama dipisahkan dengan kepemimpinan nasional, sehingga kita kenal dengan nama politik identitas. Padahal semua politisi itu berpolitik identitas, Pak. Betul nggak? Betul. Coba lihat ya. Jadi politik identitas itu disematkan hanya kepada golongan tertentu, padahal mereka sendiri yang ngomong itu sebenarnya juga berpolitik identitas. Contoh paling gampang ya lihat aja nanti. Nggak nanti ya, udah mulai sekarang ya. Hampir sebagian besar saya lihat nih ya, calon-calon anggota legislatif itu semuanya pakai baju muslim. Banyak banget pakai baju muslim. Yang perempuan di fotonya pakai jilbab. Saya ke daerah, Pak, selalu diminta foto bareng tuh sama caleg, sama segala macam, minta di endorse. Saya milih tuh. Saya bilang, saya tidak kenal dengan bapak ibu ini. Kalau saya promosi walaupun saya dibayar sekalipun, nanti saya berdosa kalau saya mempromosikan orang yang salah. Karena salah satu dosa besar tuh Bapak, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Pilihlah ini kan sekarang banyak Pak Ustadz yang di endorse. Mohon maaf, saya cerita dikit ya, spill dikit ya, kata anak zaman now ya, spill. Ustadz, kiai yang punya jamaah, yang punya pengaruh, yang punya influencer lah istilahnya ya, di dunia maya, dunia nyata apalagi, itu sudah dideketi sejak 2 tahun lalu, Pak. Apakah termasuk saya? Ya no comment lah, gitu ya. Tugasnya apa? Bukan jadi tim ses, Pak, bukan jadi jurkam, nggak terlalu kelihatan, terlalu kasat mata. Janganlah. Kalau kata bahasa marketingnya apa namanya? Soft selling. Ngerti ya, Pak ya? Soft selling. Jualan capres, jualan parpol, tapi tidak langsung jualan. Ya, kayak begini nih, ya. Saya kan nggak jualan nih. Tapi Pak Ustadz, tolonglah spill dikit calon kami, spill dikit parpol kami. Itu Pak. Dibayar berapa, Pak? Wah, bisa buat masjid satu deh kayaknya. Gitu, Pak. Beneran, Pak. Maka jangan aneh, Pak, kalau sekarang banyak Ustadz, kiai ya. Kemarin guru kami Kiai Haji Mustamar ya di Jawa Timur, karena beliau teguh terhadap pendiriannya, tidak mau ikut gerbong untuk dipaksa memilih salah satu paslon yang tidak sesuai hati nurani, dilengserkan dari jabatannya. Gitu-gitu banyak, Pak.
ada seorang mubalik ya yang ngakunya Gus gitu dan bagi-bagi duit segala macam, itu memang gede Pak duitnya Pak. Jadi sekarang itu Pak, godaan kami para pendakwah itu besar Pak. Ya, kami nggak disuruh kampanye, tapi kami disuruh spill dikit. Kayak sekarang nih, semalam ada salah satu tim kampanye menghubungi saya, kan saya pajang tuh poster antum ya, Pak Jubaidi kirim saya poster, saya posting tuh di Twitter, di Instagram, di Facebook. Ada yang DM saya Pak, mau saya bacain DM-nya? Jangan dah. Ya, ini lagi live masalahnya. Serius saya. Disuruh ngapain saya ngomong gini-gini Ustaz? Pokoknya kalau nggak tahan godaan Bapak, ya Allah, berat Pak. Ya, tapi masa sih suara seorang mubalik, seorang dai bisa dibeli semurah itu Pak? Saya nih ngomong begini di hadapan antum berapa puluh ratus orang begini. Kalau antum dengerin omongan saya dan omongan saya salah, nanti yang dihisap paling banyak ya saya. Gitu kan? Ya, apalagi seorang ulama di hadapan ribuan manusia tablik akbar, terus dia spill calon yang salah, partai yang salah dan sebagainya, ya dia harus siap untuk menanggung konsekuensinya. Gitu ya Pak ya. Kita dulu 2019 ya, sebelumnya ya, rame tuh ya. Masih ingat nggak antum Al-Maidah 51? Masih hafal ayatnya ya? Itu ayat semua orang hafal tuh ya, Al-Maidah 51 ya. A'udzubillahi ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Gitu ya. Itu ayat yang harusnya bukan ayat musiman, Pak. Itu ayat yang harus kita pegang teguh selama kita menjadi seorang muslim. Wahai orang beriman, jangan engkau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai aulia gitu ya. Walaupun tafsirannya ramai dulu ya, ingat ya. Ada yang bilang pemimpin lah, penolong lah, ya. Ya kalau saya mah sama aja Pak. Ya, pemimpin dan penolong tuh sama. Bahkan statusnya menurut saya itu kalau dia benar-benar ini kan bukan pemimpin penolong, ya apalagi penolong. Pemimpin aja kagak boleh gitu lah, apalagi penolong, wali kita Pak. Ya. Karena sebagian mereka itu orang-orang Yahudi sama Nasara itu ba'duhum auliya umat, saling support, saling dukung Pak. Yahudi sama Nasara itu saling dukung Pak. Sejarahnya begitu. Saya nggak mau kasih tahu nih, mohon maaf. Di Palestina yang dibantai kan bukan cuma umat Islam, betul nggak? Ada orang Nasara di sana, gerejanya dihancurin, rumah sakitnya dihancurin. Orang Kristen di sini, mohon maaf. Harusnya kan sama-sama benci sama kita, betul gak? Harusnya kan sama-sama gedek sama orang Yahudi sama Israel gitu kan? Harusnya. Yang terjadi apa? Di Bitung, di Papua, kemarin sebelum Natal Laskar Mauni kembali membuat statement. Ya, untuk daerah-daerah yang kami menjadi mayoritas ya, Sulawesi Utara, Papua dan sebagainya, jangan ada lagi dikibarkan bendera Palestina atau kami akan kembali turun ke jalan dengan kekuatan yang lebih besar. Ngomong begitu Pak. Padahal yang dibantai di Palestina, di Gaza itu bukan cuma orang Islam. Artinya orang Yahudi sama orang Nasrani begini Pak. Tuh, iya kan? Makanya kita sebagai seorang muslim ya harus punya pendirian. Ini kita bukannya dulu kan ingat banget saya 2000 dari mulai pilkada DKI Pak ya. Itu nggak penting agamanya, yang penting dia jujur, amanah segala macam. Ya. Tugas seorang pemimpin itu dalam Islam dua Pak. Kata Al-Mawardi gitu. Harasatud din wa siyasatud dunya bid-din tuh. Jadi Bapak kalau milih pemimpin tuh dua tuh Pak tugasnya. Harasatud din, apa itu? Menjaga agama. Jagain agama, kalau beda agamanya gimana ceritanya? Iya Pak. Jadi tugas pemimpin tuh Pak nomor 1 ya, jagain agama kita. Ustadz, ini kan negara bukan negara Islam. Ini kan pemimpin bukan pemimpin agama. Iya betul. Tapi kita di sini mayoritas 87% orang Islam. Maka tugas pemimpin jagain orang Islam. Artinya jagain akidah umat Islam. Jagain agamanya orang Islam. Ya jagain Islam artinya memperhatikan bagaimana kondisi umatnya, takwa apa enggak. Gitu Pak. Itu tugas pemimpin loh Pak. Kenapa Rasul kalau habis sholat membalikan badannya? Sunnahnya gitu ya para imam.
Membalikkan badan itu sunnah Rasulullah SAW. Habis itu Rasul nggak diam, ngomong, asyahidan fulan, asyahidan fulan. Ini si fulan ini di mana nih nggak sholat, gitu ya Pak? Ini si fulan kemana nih nggak sholat? Rasul itu kan pemimpin agama, ya. Rasul, Nabi, ulama, juga pemimpin negara, Pak. Tapi ketika beliau habis sholat, dia memperhatikan rakyatnya, mengabsen rakyatnya. Ini ada apa enggak? Kemana dia kok nggak hadir sholat subuh? Tuh. Asik bener Pak kalau itu dilakukan sama Presiden Republik Indonesia. Pokoknya seluruh jajaran kabinet saya yang muslim laki-laki harus subuh berjamaah di masjid. 3 kali tidak berjamaah saya reshuffle. Asik bener ya Pak ya. Presiden jadi imam. Allahu Akbar. Bapak punten Pak, maaf Pak. Pengen nggak punya presiden kita bisa ngimamin sholat? Pengen nggak? Pengen nggak punya presiden kita nggak cuma ngimamin tapi suara ngajinya bagus? Pengen nggak? Pengen nggak punya pemimpin kita hafal Quran ya minimal juz 30? Pengen nggak? Kayaknya kita masih awang-awang ya Pak ya. Ada sih berani jadi imam, udah terjadi sih berani. Ya tapi baca Fatihahnya ini nggak kelar. Itu kan rukun sholat. Iya Pak. Makmumnya mana berani negor. Baca Fatihahnya Pak belang bentong Pak. Ya Allah itu rukun sholat. Cuman modal berani doang itu ya. Ya berani dan punya kemampuan. Ya masa iya sih 200 juta lebih umat Islam di Indonesia ini nggak ada satu orang gitu muslim yang benar-benar punya kemampuan beragama yang baik jadi pemimpin kita begitu. Kayaknya kita tuh masih mimpi sampai sekarang gitu loh. Pengen ya Allah. Dulu saya sempat memimpikan ketika guru saya, sahabat saya Dr. Hidayat Nur Wahid gitu ya, sedang populer tuh zaman-zaman dulu ya. Ya Allah, semoga beliau naik ya Allah jadi apa kayak begitu, nggak kejadian. Sempat saya mikirin juga sahabat saya Kang Aher, Masya Allah, supaya semoga bisa naik ke atas gitu loh, seneng gitu loh punya pemimpin yang agamanya bagus, juga hafal Quran, kagak naik juga. Yang naik dia lagi gitu ya Pak ya. Jadi ini sebuah PR besar buat umat Islam. Bertanya kita, kenapa orang Islam yang agamanya bagus itu nggak bisa naik ke pucuk pimpinan? Bukan kita nggak mau Pak, tapi serangannya dahsyat. Banyak yang nggak mau. Makanya ketika sekarang ada beberapa calon, kita kan nggak boleh kampanye ya, nggak boleh ya. Di sini ada orang Kemenak, sama kita saya nggak kampanye. Ketika sekarang ada 3 pasangan yang maju, ya dengan nilai plus dan minusnya masing-masing, maka tugas kita pertama memilih menseleksinya ya, cari siapa kira-kira yang bisa jaga agama kita ini. Harosatuddin. Ya, di antara 3 pasangan semuanya muslim Pak. Ya, dulu kan pilkada DKI Anies lawan Ahok lah. Ini udah beda nih akidah nih. Kita insya Allah lebih gampang milihnya. Sekarang semuanya muslim. Ngakunya muslim. Kalau sholatnya yang nomor 1 sih insya Allah aman gitu ya. Nomor 2 masih ada pertanyaan di Twitter. Pak ini Jumatannya di mana? Begitu. Masih ada tuh pertanyaan tuh ya. Ya. Nomor 2 ya. Nomor 3 kalau yang cawapresnya insya Allah beliau karena memang agamanya bagus. Yang pertama juga sih katanya mah bagus katanya. Walaupun wudunya katanya diekspos juga segala macam udahlah. Ya. Jadi di antara 3 pemimpin cari sama kita pastikan di antara mereka siapa yang punya kapabilitas jagain agama kita. Iya dah udah. Ini saya kayaknya saya ngomong di sini mah kayaknya nggak penting juga Pak. Ini udah satu suara kayaknya di sini mah gitu ya. Harusnya saya ngomong tempat lain harus gitu ya Pak ya. Jadi mungkin bisa disampaikan ke teman-teman, ke keluarga di rumah bahwa yang pertama tugas kita adalah memilih pemimpin yang mampu menjaga agama kita. Harosatuddin. Ya. Saya suka iseng-iseng Pak. Saya kan dari kemarin tuh baru pulang keliling-keliling ya Pak ya. Saya tanya tuh sama panitia yang bawa saya, itu kan banyak baliho di mana-mana ya. Oh, Masya Allah Pak. Itu yang saya nggak nyangka Pak. Partai seputar ibu kota, tahu ya? Ya.
singkatannya apa begitu ya. Itu di mana-mana balihonya, luar biasa. Udah kagak usah disebut namanya, entar sih diomelin lagi ya. Itu di mana-mana balihonya besar-besar. Di daerah yang mayoritas itu harusnya punya spirit keagamaan yang kuat, Sulawesi Selatan. Saya akan keliling ke Makassar, ke Goa, ke Watampone, ke Bone, ke Pinrang, sampai Palopo. Pak, itu posternya apa namanya, balihonya banyak banget. Saya bilang, dulu perasaan partai 0, begitu ya. Sekarang di mana-mana Pak. Dengan tagline utamanya apa? Kami menang BPJS gratis. Bu, BPJS gratis, Bu, dari mana duitnya? Sekarang aja itu rumah sakit diutangin mulu. Iya, gitu Pak. Ya. Jadi hati-hati Pak, ya Allah. Sekarang mah jualan janji gampang Pak. Tapi kemarin saya ini saya bukan kampanye Anies ya, enggak ya. Saya senang banget melihat video cuplikannya Desak Anies ya. Ini salah satu terobosan kampanye yang keren. Ini saya enggak kampanye ya. Saya ngasih tahu karena saya yang lain enggak ada masalahnya. Ya, yang lain tuh masih kampanye seremonial lah gitu ya. Kampanye satu arah, bagi-bagi hadiah, duit, sembako segala macam, itu udah usang lah ya. Saya senang tuh. Karena Desak Anies ini kampanye zaman sekarang. Isinya anak muda, Gen Z, milenial segala macam, dan mereka berdebat dengan pertanyaan orisinil, natural, bukan pertanyaan settingan. Makanya yang keluar tuh nanyanya, oh ya udah, kalau orang nggak punya mental kuat tuh sama pengetahuan, habis tuh. Dan saya senang lihat itu. Bukan karena saya dukung Anies, bukan ya, itu mah pilihan saya nanti belakangan tuh ya. Saya senang ketika Indonesia ini diberikan edukasi bahwa ada pola kampanye yang nggak begitu-begitu aja. Berdebat, mahasiswa ngomongnya, nyelakit bener Pak, di roasting Pak. Bu, tau roasting apa Bu? Di roasting tuh bahasa kitanya apa ya? Ya, pokoknya dikulitin dah. Dikulitin segala macam. Dikata-katain segala macam. Untung orangnya kuat. Dan saya satu kemarin tuh ngomongnya keren banget. Ada bilang gini. Ada pertanyaan. Pak Anies, saya nggak mau banyak calon yang punya janji-janji. Dia bilang begitu ya. Kayak saya ngomong tadi, saya nggak mau banyak janji. Apa jawaban dia? Di luar nurul ya, di luar naral gitu saya bilang. Pak Anies tuh keren ngomongnya. Loh, Anda nggak rugi. Sebaiknya setiap calon pemimpin harus punya banyak janji, dan tugas kita rakyat mencatat satu-satu janjinya, satu persatu kita catat, kita rekam, entar dia jadi kita tagih. Betul juga kata saya. Makanya Pak, setiap ada janji caleg kayak capres kayak, udah biarin dia janji yang banyak, tapi Bapak rekam tuh pakai video, tulis ya, nanti dia jadi nagih kita. Mana buktinya? Nih video Anda ketika kampanye. Tuh, ditagih Pak. Kalau orangnya malu mah Pak, kalau dia nggak bisa melaksanakan janjinya, turun harusnya. Tapi kita mah begitu Pak. Rakyat Indonesia ini Pak, gampang lupa. Tuh janji yang 5 tahun lalu juga belum kelar Pak. Dan kita sepertinya membiasakan diri untuk mentoleransi orang yang nggak amanah Pak. Dolar ceban, iya kan, ingat ya, dolar 10.000. Banyak banget janji-janji yang tidak bisa direalisasikan. Maka artinya rakyat akhirnya mereka skeptis gitu Pak. Aduh udahlah, jangan banyak janji. Salah kata Pak Anies, harus banyak janji, dan kita rakyat nagih janjinya. Begitu. Wah, luar biasa ya. Pengen banget saya begitu Pak ya. Ini sebagai orang netral nih Pak ya. Kami ini orang-orang akademisi Pak ya, orang-orang akademisi, teman-teman kami para pengajar, para dokter, profesor, semuanya itu ya, mbok Indonesia itu dipimpin oleh orang yang cerdas gitu loh. Karena kita Indonesia tidak kekurangan orang cerdas Pak. Banyak Pak, orang pinter di negeri ini tuh banyak Pak, tapi nggak pernah naik Pak. Makanya ketika ada pemimpin yang pinter, akademiknya bagus, ini kita seneng Pak ya. Walaupun diserang begitu kan, kita tidak butuh pemimpin yang banyak retorika gitu ya. Kita nggak butuh pemimpin yang banyak bicara. Kita butuh pemimpin yang bisa bekerja. Nah, ini ngaco lagi. Iya. Emang Bung Karno apa?
Bung Karno founding father negara ini kira-kira jago nggak ngomongnya? One of the best, Pak. Leader in the world yang orasinya itu mampu menggetarkan dunia, Pak. Itu Bung Karno, Pak. Diakuin, Pak, sama dunia, Pak. Dan setelah itu kita kayaknya belum punya orator seulung beliau, sekelas beliau. Ya. Apa Pak Karno Bung Karno ngapain sih ceramah bentak-bentak, gebrak-gebrak meja misalkan gitu ya. Yang penting kerja. Ya enggak. Orang pemimpin itu dilihat narasinya, gagasannya lewat apa yang dia sampaikan dan diterjemahkan oleh anak buahnya. Kan begitu. Seorang pemimpin itu membuat kebijakan strategis gitu kan ya. Kita sebagai orang-orang yang ngerti lah, Bapak orang pernah bekerja di perusahaan segala macam. Tugas pemimpin itu membuat kebijakan strategis. Nggak perlu langsung turun ke lapangan bagi-bagi ini, bagi-bagi itu mah tugas anak buahnya. Iya kan? Buat kebijakan yang strategis. Makanya ketika disuguhi calon pemimpin yang bagus tuh seneng gitu ya. Kita doakan apa ya? Semoga negara ini dipimpin oleh pemimpin yang cerdas. Amin. Dan gak usah kobul, gak apa-apa, amin aja ya begitu ya, sama aja. Oke, yuk kita bahas sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja sih yang harus kita siapkan nih untuk memilih pemimpin di Republik ini tanggal 14? Kenapa itu? Katanya hari Valentine tuh, katanya itu gitu, hari kasih sayang. Semoga pemilunya damai katanya. Iya aja dah begitu. Kalau ada hubungannya gitu ya. Ya. Yang pertama harus antum memastikan memilih pemimpin yang takwa. Dah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim bi barakatin minas sama'i wal ardh. Syarat Indonesia kalau mau berkah, diturunkan keberkahan langit dan bumi, itu kita harus takwa. Dan kata Ali bin Abi Thalib, ya, pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Kalau kita mau pemimpin takwa, maka kita rakyatnya harus dulu memulai menjadi takwa. Jadi kalau kita dapat pemimpin yang begitu, Pak, itu artinya cerminan secara keseluruhan masyarakat kita masih kayak begitu. Udah. Gitu, Pak. Ya. Jadi kalau kita nih, kesel banget kok pemimpin kita kayak begitu, artinya hampir keseluruhan rakyat kita kayak begitu. Bapak pernah berpikir nggak? Ibu pernah berpikir nggak? Kenapa money politik masih laku? Kenapa sembako masih laku? Kenapa, Pak? Ya karena, mohon maaf, kemiskinan dan kebodohan seperti dipelihara oleh satu golongan. Saya ngomong benar aja, Pak. Kalau orang pinter, orang mampu, nggak mau lah dikasih cepet apalagi cuman gocap gitu ya, sama sembako untuk memilih pasangan tertentu, nggak akan pernah mau. Kenapa mau? Karena kita masih bodoh, kita masih miskin. Itu, Pak. Saya tinggal di Sentul, Kabupaten Bogor. Kenal dengan salah seorang anggota legislatif dari partai yang berkuasa, nggak sebut namanya. Saya tahu gimana karakternya, gimana akhlaknya. No comment dah pokoknya, orang-orang Bogor sama. Dan dia kebetulan di dapil saya. Saya kenal dapil saya, ada Bang Fadlizon di dapil saya juga. Ya, sama orang ini nggak boleh sebut nama, di TV sering mau nongol lah. Orang-orang zaman-zaman dulu ngulingin Pak Harto, Pak. Wah, pokoknya itu orang secara akhlak saya tahu sekali karena memang nggak jauh rumah dari saya. Kenapa dia berkali-kali lolos ke Senayan? Karena dia memilih dapil Kabupaten Bogor yang wilayahnya luas, penduduknya banyak, dan masih banyak penduduk yang tinggal di desa dan pegunungan. Nggak perlu menyampaikan visi, misi, ide, gagasan cemerlang, nggak perlu. Cukup bakti sosial, bagi-bagi sembako, sunatan gratis, operasi katarak. Berkali-kali dia lolos, sudah kedua periode sekarang, dia mau ketiga. Padahal kalau ngomong depan saya ada segala macam, ketakar lah, Pak, ketakar kemampuannya juga. Kalau oke lah kemampuan, tapi akhlak, Pak. Menyaksikan sendiri saya di depan dia sedang minum wine, minum minuman keras begitu kan.
Jadi itu belum yang nggak ketahuannya begitu kan. Kok bisa menang? Kenapa orang-orang seperti itu kok bisa menang? Kenapa bisa terus terpilih? Artinya memang yang dikasih duit, yang dikasih sembako itu masih seneng, Pak. Sekarang tambahin lagi nih, kalau kami menang nanti BLT jalan terus. Kalau dia yang menang antara BLT di stop gitu-gitu ya. BLT lah, bansos lah, kayak gitu-gitu dah. Tuh Bu, dibodoh-bodohin Bu kita Bu, dianggap semua masyarakat bodoh. Akhirnya ada pertanyaan kan Pak, Ustadz bagaimana hukumnya menerima uang seperti itu? Wah, dilematis nih Pak. Karena zaman dulu ini masuk risuah apa enggak nih? Suap apa enggak nih? Nah, tunggu dulu. Jangan semua dikategorikan sebagai suap. Gini. Bagi orang yang butuh ya, kalau nggak butuh mau udah tinggal. Kalau Ustadz saya butuh banget uang cepet itu Ustadz, sama sembako belum makan. Nah, lihat dulu gimana akadnya, ijab kabulnya. Kalau dia ngasih cuma-cuma tanpa ada perintah tertentu, ambil aja, anggap itu hibah, ya kan? Kasih duit ke sembako, enggak. Pokoknya saya kasih duit ini, sembako ini, kalian semua harus memilih yang ini. Kalau enggak, dosa kalian. Jadi haram ini duit sama sembakonya. Nah, itu akadnya beda tuh. Ente kalau nggak nyoblos, kalau nggak milih, dosa beneran. Ya. Tapi kalau dia ngasih cuma-cuma, nggak ada suruhan apa-apa, ya hibah hitungannya kan. Tapi kan dia niatnya mungkin nyuap, itu kan niatnya dia. Ya, niatnya dia. Iya kan, itu bagi yang butuh ya, saya ngomong ya, karena saya ada nanya begitu, Ustadz saya butuh banget uang itu Ustadz. Iya, uang cepet buat jamaah sini mah apa sih begitu ya gitu. Ini orang-orang kaya semua insyaallah amin. Uang cepet mah ya seletak lah, kita Palestina aja ngasih 1 juta 2 juta gitu kan. Ya, tapi bagi orang kampung Pak 100.000 itu gede. Sepaket sembako itu sangat bisa buat seminggu hidup mereka Pak. Ustadz gimana hukumnya? Kalau emang butuh banget, perhatikan jenis akadnya. Kalau akadnya nggak ada apa-apa jadi hibah. Tapi kalau memang ada kewajiban untuk memilih, jadinya suap, dosa diambil, haram, jangan. Tapi kalau nggak ada cuma ngasih doang, ngawur-ngawur begitu mah, ya kayak hibah, gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih mendingan tolak aja, itu kan syubhat ya. Ya kita ini orang Islam nih menjauhi yang syubhat. Kecuali memang butuh banget ente. Kalau nggak butuh mah buat apa lagi orang Jakarta cepet apa harganya begitu kan? Ya. Nah, jadi dipelihara Pak, bodohan, kemiskinan dipelihara Bu ya. Makanya orang-orang yang kayak begitu selalu mengambil dapil di daerah, nggak berani main di kota Pak. Ya. Yang menang di Jakarta itu insya Allah orang-orang semua terdidik dan orang-orang semua yang cerdas. Tapi yang menang di Pamijahan sana, di Lewiliang, di Jasinga, di Gunung Batok, Gunung Bunder segala macam, di Bogor sana, ya kayak begitu jenisnya. Tuh. Bu, saya tinggal di Kabupaten Bogor Bu, bukan asli Bogor sih memang, tapi saya keringat buat Bogor. Bapak pernah dengar Rahmat Yasin? Bupati Bogor, ya, korupsi kan? Adiknya jabat, korupsi lagi. Sekarang semuanya juga tetap maju Pak, dan masih ada yang milih Pak. Artinya apa? Masyarakat kita nggak peduli. Di daerah tuh Pak, yang penting tetap ngasih. Karena saya dengar setiap pemilihan itu ada 1 truk isinya sarung dibagi-bagi ke warga segala macam. Tuh Pak, dan itu saya ngomong gini karena saya tahunya di situ Pak. Walaupun secara umum sih sama aja kayaknya. Seluruh daerah kayak begitu. Di Sulawesi ada yang ngasih karpet ke masjid, ya di DP dulu mah dia tuh berani dia kasih ke masjid gitu ya. Kagak jadi dia diambil lagi karpetnya. Tapi lumayan dah dia berani DP gitu ya. Yang lain kan cuma janji doang, dideketin dia. Pas mau tahun-tahun pemilu di sini ada yang berani nggak ngomong? Pak DKM, tolonglah Pak DKM nih arahin jamaah Baitur Rahman Pak DKM ya. Kita nyoblos saya pada insya Allah lah. Kalau saya menang nih 1 miliar dah buat Baitur Rahman nih, perbaikin semua renovasi yang perlu gitu kan ya. Dia ngomong doang dia. Ada yang langsung berani eksekusi. Kasih karpet. Ya, tapi kalah syukur dah. Begitu lagi ente mau aja terima karpet begitu. Ngasih apa lagi tuh? Emak-emak nih
Pernah ada datangin nggak tuh politisi bawa jilbab kotak segitiga gitu, ujungnya ada foto dia. Ya, pilihlah aku. Di Kalimantan Pak, ada lagi Pak, caleg ngasih sejadah tuh, bagus ya, tujuan buat orang sujud gitu. Tapi bukan gambar Ka'bah, masjid apa begitu, gambar foto dia. Allahu Akbar, yang mending cakep begitu Pak. Itu Pak kelakuan. Itu politik identitas. Ya Pak. Karena definisinya itu nggak jelas Pak. Definisi politik identitas itu sepertinya diarahkan ke paslon tertentu. Ini kan rame sejak 2017 Pak. Ya. Ketika hoax bertebaran di mana-mana di Pilkada DKI kan ya. Jangan sholatkan yang nggak memilih ini. Ya, itu kan hoax semua sebenarnya. Gitu ya. Jadi takwa nomor 1. Ya. Takwa nomor 1 bahwa pilih pemimpin yang paling takwa dan bukan mendadak takwa. Karena menjelang tahun politik biasanya Pak, mohon maaf, para politisi akan melakukan sama kayak saya, safari dakwah. Nih, kalau saya kan ustadz emang safari dakwah gitu ya. Dia juga safar Pak, keliling ke masjid-masjid, tiap subuh rajin Pak ke masjid. Masya Allah, duduknya paling depan, luar biasa. Ya semoga istiqomah aja begitu. Tapi kebanyakan mereka mendadak kayak begitunya Pak. Silahkan Bapak seleksi. Ya, siapa orang yang kayak begitu tandain gitu. Berarti dia mendadak takwa. Sesuatu yang mendadak Pak, yang enak cuma tahu bulat doang, digoreng dadakan, yang lain kagak enak. Iya. Ya Pak ya. Jadi kalau ada pemimpin yang kayak begitu Pak, mendadak soleh gitu ya, mendadak rajin ke masjid, pastikan bahwa memang dia ada maunya. Ya, carilah pemimpin-pemimpin yang memang udah soleh sebelumnya, udah takwa sebelumnya, udah peduli sama umat sebelumnya. Tuh pengurus DKM tuh Pak, orang-orang soleh Pak. Pengurus DKM tuh ikhlas Bu, kagak ada yang gaji kan, kerjanya paling capek, diomongin mulu sama orang, apalagi bendahara. Ya Allah, ini curhatan banyak pengurus DKM saya nih. Ustadz, resiko jadi pengurus DKM. Kita kerja segala macem masih diomongin juga. Pas pemilihan rapat kagak ada yang datang. Kita lagi Ustadz ya. Bu, Bapak, mohon maaf. Ketika Anda dipilih untuk menjadi para penggerak kebaikan, jangan ngeluh Pak. Justru Allah memang takdirkan Anda jadi orang baik yang ngambil stok pahala orang buat kita. Kegiatan sosial dakwah ini memang gak ada duitnya Pak secara dunia, iya kan? Tapi insya Allah nih antum semuanya yang bergerak di masjid nih, memakmurkan masjid ini, Allah yang bayar dengan surga, amin. Ya, para pengurus DKM ya, udah begitu yang gaji Allah udah. Walaupun sekarang ada manajemen masjid gaya baru. Jangan Ustadz, pengurus DKM harus digaji. Tapi yang memang profesional di masjid. Kalau bapak-bapak yang cuman ini sebagai board of director lah, begitulah gitu ya. Yang di sini marbotnya, para profesionalnya, pemungut zakat dan sebagainya memang harus dibayar, digaji supaya mereka effortnya kerjanya bagus, boleh seperti itu. Tapi yang lain-lain yang kita menyempatkan waktu kita mengurus masjid ini, Allah yang bayar Pak. Begitu ya Pak ya. Makanya kalau ada Pak Ketua DKM mau nyalek, pilih dah, gitu ya. Ya orang-orang DKM yang orang-orang soleh begitu, yang memang ikhlas mau maju, pilih dah, gitu ya. Takwa ya. Lanjutnya adil. Ya. Kenapa adil? Karena dijamin masuk surga nomor 1. Ya Allah. Saya pernah di sini dia ngebahas kalau masalah ya 7 golongan itu ya. Sab'atun yudhillukumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang Allah akan tolong di hari tak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia direct masuk surga. Nomor 1 bukan ustadz, bukan istri solehah, bukan penghafal Quran, bukan orang yang gemar berinfak, bukan. Nomor 1 al-imamul adil, pemimpin yang adil. Nomor 1 surganya. Tuh, masya Allah. Merinding saya Pak.
pemimpin adil surganya nomor 1. Kalau adil, kalau enggak nerakanya paling dalam. Bagaimana ciri-cirinya? Saya nggak usah nyebutin ciri-ciri, saya mau cerita aja dah. Cerita dari mulai siapa, banyak banget masalahnya. Oke. Umar bin Khattab, gitu ya. Nanti akan saya ceritakan juga tentang cicitnya ya, Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Khattab, Bapak Ibu tahu, Umar bin Khattab kata Rasulullah begini, andai ada nabi setelah aku, andai ya, maka itu pastilah Umar bin Khattab. Tuh, kata itu Rasul bilang diri gitu. Andai ada nabi setelah aku, maka itu adalah Umar bin Khattab. Masya Allah. Bagaimana kepemimpinan beliau? Antum udah tahu kan mungkin ceritanya ya, dahsyat ceritanya. Yang paling terkenal ketika itu beliau membuat kebijakan seluruh orang-orang yang berjualan di pasar nggak boleh nipu, nggak boleh ngurangin timbangan, nggak boleh mencampur susu dengan air dan sebagainya. Begitu. Tapi tetap yang terjadi marak, Pak. Susu dicampur sama air. Supaya apa, Pak? Banyak hasilnya, murah harganya. Ada seorang pedagang emak-emak sama anak jualan susu juga, Bu. Emak sama anak jualan susu. Susu murni nasional gitu ya. Susu murni. Kagak dicampur pakai air. Tapi ya harga susu murni agak tinggi, makanya nggak laku-laku. 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak laku-laku. Di hari ketiga sang ibu tengah malam curhat sama anaknya, nak, kita sudah 3 hari jualan, tapi juga nggak ada yang beli susu kita. Mungkin apa ketinggian ya harganya ya, nak ya. Tapi kan memang itu modalnya segitu, nggak mungkin kita ngejual di bawah modal, rugi dong. Tapi yang lain kenapa bisa ya, nak ya? Nggak tahu, Bu, kata anaknya. Apa mereka mencampur dengan air? Kemungkinan besar demikian, Bu. Nah, apa kita nggak ikut mereka aja ya? Kita campur dengan air susu kita supaya makin banyak hasilnya dan kita jual dengan harga yang lebih murah supaya laku. Kata anaknya yang perempuan, jangan, Bu. Khalifah Umar kan baru ngomong kemarin, pedagang pasar jujur, jangan ngurangin timbangan, jangan nyampur susu. Tenang, nak. Khalifah Umar sedang di istananya, sedang tidur nyenyak di istananya, nggak mungkin tahu apa yang kita lakukan malam hari. Sudah tengah malam, nak. Bu, mungkin saja Khalifah Umar nggak tahu, tapi kan Allah tahu, Bu. Ya Allah, nak. Ibunya nangis, Pak. Maaf, nak, ibu hilaf, nak. Ibu cuma lapar. Udah berapa hari ini nggak makan, minum susu terus, Bu. Kagak laku dia minum, kagak laku dia ada kembung, Bu. Iya, ibu cuma lapar, nak. Mohon maaf, nak, ibu hilaf. Apa-apa, Bu. Nangis pelukan bareng. Ngomong gitu. Dia ngomong gitu, disangka kagak ada yang denger. Padahal Umar itu hobinya belusukan. Kagak bawa wartawan, belusukan aja dia. Kadang sendiri, kadang berdua sama asistennya. Ini lagi berdua nih sama asistennya nih. Keliling Madinah ya. Dia lihat tengah malam ada rumah gubuk kecil kok masih ada lampunya, belum mati. Gitu ya. Dia mengendap-endap, ada yang ngobrol, dia nguping gitu ya. Ditempelin kupingnya ke bilik. Dia dengarkan percakapan tadi. Bergetar Umar, ya Allah. Langsung dia pulang ke rumahnya. Anakku, siapa yang mau nikah? Oh. Mana yang jomblo gini? Siapa yang mau nikah? Ya. Akhirnya anak beliau, Asim ya, ya siap. Saya ya Handa. Sama siapa? Udah tenang, besok kita datang. Sama siapa? Udah gampang urusan gue begitu kan ya. Udah begitu tuh bapaknya tuh. Ya. Besok pagi datang tuh serombongan, Pak. Umar, anaknya semuanya datang ke rumah si ibu tadi. Ibu tadi kaget luar biasa. Ini rombongan khalifah ngapain datang? Kan saya cuma ngomong doang semalam. Lagi memang dia tahu saya belum terjadi. Umar datang minta maaf khalifah. Mohon maaf. Mohon maaf kenapa, Bu? Ya nggak tahu, mohon maaf aja pokoknya.
Emang ente mau ngapain kesini Khalifah? Kami kesini mendengar bahwa ibu punya anak gadis. Iya betul. Mau nggak menikah dengan anak saya? Tuh siapa yang nggak mau Pak, anak presiden? Beneran nih, beneran. Anak presiden nikah, ya lahiran ntar namanya anaknya Marwan, ya. Lalu ada Abdul Aziz bin Marwan. Nah, dari Abdul Aziz ini lahirlah seorang anak bernama Umar bin Abdul Aziz. Inilah cicitnya Umar bin Khattab, coba. Emang kakek buyutnya kayak begitu, entar sama anak cicitnya pun kayak begitu juga, Pak. Ya Allah. Saya pernah cerita apa enggak tuh? Ketika hari pertama Umar bin Abdul Aziz didaulat menjadi seorang pemimpin khalifah, dia langsung dekati istrinya. Istriku, hari ini aku ditunjuk menjadi khalifah. Tolong semua perhiasan yang kau pakai copot. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu Pak pebisnis Pak, udah memang punya duluan gitu ya, udah kaya duluan dah gitu. Istrinya kan pakai perhiasan, copot. Suamiku, kenapa dicopot? Ini kan punya kita. Sebelum engkau menjadi seorang khalifah, nggak ada hubungan dengan jabatan. Copot nggak? Engkau memilih perhiasan itu atau tetap menjadi pendampingku? Tuh. Dicopot buat apa? Kita sumbangkan semua ke Baitul Mal supaya tidak ada fitnah untuk jabatanku ini. Tuh, Bu. Jadi orang kaya, jadi pemimpin, hartanya supaya nggak jadi fitnah, dia serahin semua tuh ke kas negara, ke Baitul Mal. Ada orang kayak begitu hari ini. Ya semoga ada nanti ya begitu. Ini contohnya nih, hari pertama langsung dia membersihkan keluarganya supaya nggak ada fitnah. Bininya dulu dia tahu. Karena kenapa? Bini pinter banget emang. Simbol buat kita bahwa yang paling banyak menyebabkan kerusakan seorang pemimpin adalah istrinya. Mohon maaf ya Bu ya, tersinggung silakan. Alhamdulillah. Itu kata KPK juga gitu kan ya. Survei membuktikan bahwa banyak para koruptor yang tergoda imannya gara-gara faktor nyonya. Tuh. Makanya jadi presiden apalagi perlu ibu pendamping. Ustadz kalau nggak ada pendampingnya gimana? No comment dah. Emang ada ya? Nggak, no comment dah, jangan lah. Udah nggak apa-apa, udah. Ya, makanya pemimpin nomor 1, istrinya harus benar-benar baik. Ya, istrinya harus benar-benar bisa menjaga iman suaminya nih. Ya kan sedang goyang ada yang jagain tuh bininya, gitu ya. Bukan malah ngompor-ngomporin. Umar bin Abdul Aziz. Hari kedua dia buat aturan. Seluruh pegawai istana gajinya langsung dipotong zakat, infak, sedekah. Kan nggak ada pajak ya itu ya. Dipotong langsung tuh. Dari mulai raja sampai bawahan semua dipotong sama. Semua masuk ke kas negara, Baitul Mal. Itu Masya Allah Pak, pengelolaan keuangan negara luar biasa Pak. Sampai Baitul Malnya surplus. Iya, APBN-nya surplus. Kalau kita gimana? Utang udah 8.117 triliun. Ntar kelar 2024 Oktober bisa nyampe 10.000 triliun Pak. Ya Allah, enak banget yang utang ya. Gitu. Yang bayar kita gitu ya. Gitu ya. Jadi APBN-nya surplus. Saking surplusnya sampai khalifah begini bilang, "Wahai pasukanku, penggawa-penggawaku, tolong cari orang miskin mustahik zakat yang ada di negara kita. Datang semuanya." Siap. Langsung berkeliling Pak. Daulah Islamiyah pada waktu itu kan 8 wilayah Pak ya. Dari mulai San'a ya, di Yaman ya Pak ya, sampai dengan Darul Bayda. Darul Bayda itu sekarang Casablanca. Darul rumah, Bayda itu putih ya. Dijajah sama Perancis, jadi Casablanca. Ya, Casa itu kertas ya, Blanca itu blank itu kosong ya. Jadi Maroko. Ya. Dari San'a Yaman sampai Maroko. San'a Yaman ya masuk ke Saudi Arabia
Jordan, aman Jordan ya. Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, itu 8 wilayah Pak. 8 wilayah kekuasaan Islam dikelilingin semua sama pasukan khalifah, cari mustahik zakat satu. Pas laporan, khalifah lapor, kami sudah berkeliling negeri yang luas ini, ternyata tidak ada satupun rakyat kita yang miskin yang berhak mendapatkan zakat. Marah khalifah. Beneran ini? Bener apa enggak? Kan kerjanya bener apa enggak? Bener khalifah. Bener khalifah. Serius gak ada orang miskin? Gak ada khalifah. Kami sudah berkeliling negeri dan kami tidak mendapati orang miskin yang lebih miskin dibanding engkau khalifah. Jadi khalifahnya paling miskin hari itu. Ya Allah, merinding saya dengar. Ini saya baca berkali-kali biografi beliau Pak. Ini bukannya fiksi ya, ini real story. Ya. Jadi di negara itu yang paling miskin presidennya. Makanya presidennya yang paling berhak dapetin zakat, tapi dia menolak. Apa-apaan ini? Tuh. Sekarang kita lihat capres siapa yang paling miskin gitu aja coba. Siapa Pak? No comment lagi. Terus nggak kampanye saya lagi ya. Lihat modal kampanye berapa gitu. Ya gitu ya. Yang paling miskin dia. Itu satu tuh. Pernah lagi Pak, khalifah lagi capek banget Pak. Capek hari itu, bahkan pamannya baru meninggal, dia baru mengurus pemakaman jenazah pamannya. Capek udah malam, pas mau rebahan tiba-tiba anaknya datang, "Ayahanda, ada rakyat yang mau ngadu, lapor. Udah besok aja, ayah capek banget. Ini baru ngurus pemakaman selesai, capek Pak, besok aja." Apa kata ayah anaknya? Anaknya juga soleh, masya Allah. "Ayah, apakah engkau mau nanti di akhirat engkau diminta pertanggungjawaban gara-gara ada satu rakyatmu yang mengeluh kepada pemimpinnya dan engkau tidak menanggapi dia? Nanti dia akan komplain ya Allah Subhanahu wa taala." Buk, langsung bangun, segera lagi. Mana rakyat itu? Allahu Akbar. Ini ya selesai. Bentar lagi ya. Boleh nggak? Gak apa-apa ya. Bentar ya. Bisa lagi ceritanya asik nih. Lagi capek gitu tiba-tiba dibilangin gitu sama anak, langsung seger lagi. Mana tadi mana? Ya Allah. Apalagi suatu ketika beliau pernah inspeksi gudang apel. Apel lagi panen Pak. Banyak gitu ya. Dia sedang inspeksi ya. Stok opnam gitu mungkin. Dia keliling ya. Kita mungkin kayak kita di gudang Bulog lah gitu ya. Itu presiden sedang nyatet ya. Oh, sedang periksa begitu. Dia bawa anak yang paling kecil. Yang paling kecil dia bawa gitu kayak Allah. Tiba-tiba bapaknya lagi kemana inspeksi, anaknya main-main muter-muter ya. Ada apel satu jatuh di bawah kakinya. Luk gitu ya, dijatuh situ, dia ambil deh itu apel. Ya dia bersihin, dia gigit satu gigit. Segigit apel anak presiden, itu judulnya. Ketahuan sama bapaknya. Nah, apa yang kamu lakukan? Muntahkan apel itu. Muntahkan, dibentak-bentak, dipaksa keluar, dimuntahin juga. Bocah kecil dibentak-bentak, bapaknya nangis nggak? Nangis. Di hadapan orang banyak, pegawai istana. Dia kabur lari ke emaknya, ya dong gitu ya. Kalau bapaknya marah lari ke ibunya, gitu kan. Di anak kecil gitu katanya. Ya. Kenapa? Nah, bapak galak. Katanya. Emang kenapa? Tadi aku, ya Allah, tega banget suami gue dah. Tega banget, udah samperin suaminya. Emaknya nggak tega, nggak rela dong anaknya diomel-omelin di hadapan orang banyak gara-gara segigit apel. Suamiku jahat sekali kamu, tega nggak begitu mungkin bahasanya gitu kira-kira ya, emak-emak ya. Anakmu sendiri, darah dagingmu sendiri engkau omel-omelin gara-gara cuma segigit apel. Ini kan apel banyak, ribuan apel begini. Apalah artinya segigit apel suamiku? Lagian engkau kan raja di sini, khalifah. Ya mas, anak raja nggak boleh makan apel ini. Apa kata Umar bin Abdul Aziz, Bapak Ibu sekalian? Istriku, demi Allah, aku lebih sayang kepada anak kita dibanding engkau. Aku tidak mau gara-gara segigit apel ini aku dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merinding saya ngomong ini udah ribuan kali mungkin saya Pak. Ratusan kali ngomong ini, ketika ngomong ini saya merinding lagi Pak. Kenapa? Kok ya ada orang kayak begitu Pak hari ini Pak?
Ada nggak Pak di kita Pak kayak gitu? Kalau ada Pak, pilih Pak. Jangan 3 periode Pak, seumur hidup pilih dah. Beneran saya Pak. Ada orang seperti itu coba. Segigit apel anaknya dia suruh muntahkan gara-gara takut dimintai pertanggungjawaban. Hari ini pejabat istana, pejabat negara, ngapain aja tuh keluarganya? Ya, no comment dah. Saya punya teman Pak, akase di kedutaan besar, ya jangan sebut negara dah. Banyak cerita sama saya. Kalau ada kunjungan kerja pejabat negara level apapun, nggak pernah sendirian Pak, jarang sendirian. Dia bawa apa Pak? Bawa rombongan. Sekampung kalau perlu dia bawa begitu dia. Iya, bawa keluarga, anaknya, istrinya, dan anak istrinya banyak yang minta diperlakukan VVIP. Silakan Bapak tanya. Ini saya ngomong gini kan langsung ngomong teman saya tuh. Cuma dia bilang Ustaz, diam-diam aja Ustaz ya. Emang ini sudah menjadi tradisi para pejabat yang datang ke negara itu. Makanya saya bilang kunjungan kerja yang gak perlu, jangan dah buang-buang duit negara. Ya, studi banding mah gampang, udah online sekarang semua, begitu ya. Jangan dalilnya studi banding, tapi plesir isinya begitu. Istrinya belanja kemana-mana gitu, minta diantar sama petugas atas kedutaan besar Pak. Tuh, ya Allah, anak pejabat pakai private jet, pejabat kita pun sekarang sama, ya Allah. Merinding saya. Ini Umar bin Khattab juga pernah kan ya ceritanya ketika anak Umar bin Khattab pengen ngomong sama bapaknya, Pak, pengen ngobrol bentar, bapak lagi kerja. Pak, pengen ngobrol. Ya udah, kau mau ngomongin apa anakku? Aku mau ngomongin masalah keluarga kita. Ya bentar ya. Dia matiin lampunya, tiup tuh lampu gelap. Loh, kok dimatikan lampunya ayahanda? Kan kita mau ngobrol. Lampu ini dibiayai oleh negara, pakai duit negara. Sedangkan yang mau kita bicarakan ini kepentingan keluarga. Lampu, cahaya lampu. Bapak ibu suka pakai telepon kantor buat telepon rumah, buat telepon anak istri. Tuh, ya Allah. Sampai sebegitunya Pak Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Khattab cerita Pak. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu cuma 2,5 tahun Pak memimpin Pak. 2,5 tahun memimpin. Setengah periode, nggak minta 3, setengah periode tuh. 2,5 tahun. Bapak tahu, selama 2,5 tahun memimpin, saking takwanya pemimpin Pak, ada laporan daripada penggembala di padang rumput begitu, ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin negara tersebut, maka kambing dan serigala itu temenan. Serigala kan makannya kan kambing ya Pak, gitu ya. Kambing lagi sedang ini dimakan, dikejar-kejar sama serigala. Itu kan normalnya kayak begitu. Namun selama kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, serigala sama kambing itu akur. Bahkan serigala ngejagain kambing. Kambing lagi padang rumput dijagain sama serigala. Ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, maka kembali serigala itu menerkam para kambing. Para penggembala nih, peternak itu, wah ini pasti ada apa-apa. Datanglah dia ke ibu kota, nanya, Khalifah kita gimana? Khalifah kita telah meninggal dunia. Pantes sekarang kambing musuhan lagi sama serigala. Artinya apa? Ketakwaan seorang pemimpin, saking takwanya itu sampai kambing sama serigala aja akur. Makanya bapak ibu kalau punya anak di rumah 2 berantem, ya, artinya bapak ibunya belum takwa. Kalau bapak ibu takwa, jangankan anak, tikus sama kucing aja temenan nanti insya Allah. Loh, ini buktinya serigala sama kambing temenan Pak, gara-gara pemimpinnya takwa. Ya. Jadi kalau anak kita masih berantem segala macam, wah ini emak bapaknya muhasabah deh. Ya saya juga di sama nih. Kadang-kadang bocah anak saya di rumah tuh suka pada ya berebut omong bocah gitu ya. Apa saya kurang takwa sampai pada berantem begini? Ya nggak sampai berantem bocah sih ya. Tapi itu
Serigala mah kambing aja bisa akur, Pak. Saking takwanya pemimpin. Allahu akbar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuh, janji Allah. Dan barang saya bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan jalan keluar dari semua permasalahan hidup kita nih, Pak. Jadi kalau pemimpin kita takwa, insya Allah masalah negeri ini kelar. Utangnya kelar, segala macam kelar, amin. Amin beneran ya. Tulisannya double AAMIIN, amin gitu ya, gitu. Amin bukan kampanye, amin gitu, gitu. Ya sekarang bingung Pak, ngomong amin gak boleh. Kalau pas kita lagi foto, kan kita tauhid gini kagak boleh, peace kagak boleh juga, banteng apalagi. Jadi begini kalau foto kalian, Ustaz foto, iya begini mulu saya foto kalian. Mau 4 gini bini saya marah, gitu. So 4 gini, 4 gitu ya, gitu ya. Jadi takwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib nih buat Indonesia. Kalau kita takwa, pemimpin kita takwa, masalah kita kelar, Allah kasih bonus. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepada negara ini min haitsu la yahtasib, dari pintu di arah yang tidak diduga-duga. Ya, semoga Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang beriman, yang adil dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kalau saya balik lagi, semoga harapan kita punya pemimpin yang beriman, yang cerdas, yang adil, yang takwa, yang sidik, yang tablik, yang amanah, yang fatonah terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.